Baik, yang pertama yaitu pengertian blended learning. Blended learning ini secara etimologi berasal dari dua kata, yaitu blended yang berarti campuran, sedangkan learning memiliki makna umum yakni belajar. Dengan demikian, sepintas mengandung makna pola pembelajaran yang mengandung unsur pencampuran atau penggabungan suatu pola dengan pola lainnya. Dua unsur utama yakni pembelajaran di kelas dengan online learning. Metode blended learning pada dasarnya adalah merupakan gabungan keunggulan pembelajaran yang dilakukan secara tatap muka dan secara virtual. Metode blended learning merupakan sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu karakteristik dari blended learning. Yang pertama yaitu menggabungkan berbagai macam model pembelajaran konvensional dengan pembelajaran secara online. Metode ini bukan hal yang baru namun menjadi pelengkap metode belajar atau e-learning. Di metode satu ini, fokus utamanya adalah pelajar diharapkan dapat mandiri untuk bisa bertanggung jawab dan menyelesaikan pembelajarannya. Yang karakteristik yang kedua yaitu mengkombinasikan pengajaran secara langsung dan belajar mandiri melalui online. Pembelajaran ini juga berbasis komputer, artinya adalah pembelajaran menggunakan pendekatan teknologi, pembelajaran dengan kombinasi sumber-sumber belajar tatap muka dengan pengajar. Media yang digunakan untuk metode pembelajaran ini seperti media komputer, telepon seluler, konferensi video, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yang karakteristik yang ketiga yaitu perpaduan cara mengajar dan gaya pembelajaran efektif dengan blended learning. Peserta didik akan semakin termotivasi untuk bisa melakukan kegiatan belajar secara mandiri. Peserta didik juga mudah bertanya di dalam forum diskusi dengan guru maupun dengan peserta didik lainnya. Karakteristik yang terakhir yaitu guru dan orang tua siswa memiliki peran yang sama. Blended learning ini menjadi pilihan terbaik untuk meningkatkan efektivitas belajar. Selain itu, daya tarik untuk berinteraksi di dalam lingkungan belajar yang beragam juga meningkat. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tujuan, pengembangan, dan inovasi blended learning pada mata pelajaran PAI. Tujuannya diantaranya yang pertama yaitu belajar menjadi fleksibel. Dengan pembelajaran campuran, murid bisa belajar lebih fleksibel daripada pembelajaran secara konvensional, di mana dalam pembelajaran blended learning ini murid diharapkan bisa lebih santai ketika belajar. Kemudian tujuan yang kedua yaitu interaksi dan keterlibatan siswa meningkat saat ini. Siswa sudah akrab dengan teknologi dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menggunakan teknologi saat belajar akan membuat siswa bisa lebih terlibat di dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu meningkatkan hasil dan minat belajar dibandingkan dengan metode pembelajaran yang hanya satu macam. Nah, dalam blended learning ini mampu meningkatkan hasil dan minat belajar siswa. Hal itu karena metode belajar yang digunakan jauh lebih menarik dan menggunakan media pembelajaran yang menarik pula. Berdasarkan penelitian dari Wiley, anak-anak SD yang menggunakan blended learning pembelajaran bahasa Inggris terdapat peningkatan membaca sampai dengan 20 poin. Yang keempat yaitu partisipasi siswa meningkat di pembelajaran konvensional. Siswa akan cenderung berperan pasif dalam pembelajaran karena sistem pembelajaran tradisional ini pusatnya hanya pada pengajar, jadi pusatnya hanya kepada guru. Hal itu tidak akan didapatkan pada blended learning. Alasannya karena metode pembelajarannya meningkat akses materi maupun aktivitas pembelajaran sehingga mendorong siswa menjadi lebih aktif. Yang kelima yaitu kepuasan belajar meningkat. Blended learning ini bisa meningkatkan kepuasan dalam pembelajaran dan hasil belajar. Dari awal siswa sudah tahu alur pembelajarannya. Selain itu, siswa tahu apa yang diharapkan dirinya sampai syarat mencapai tujuan nilai akhir.
Selanjutnya itu mengenai strategi pengembangan dan inovasi blended learning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Strategi blended learning menurut Penambayan 2020, strategi blended learning ini merupakan suatu strategi pembelajaran untuk mengatasi masalah antara jarak dan waktu yang ditempuh. Ketika guru tidak dapat hadir di sekolah, maka strategi ini dilakukan agar proses pembelajaran tidak terganggu. Kemudahan strategi ini juga dikarenakan fasilitas pembelajaran yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Pembelajaran pendidikan agama Islam tetap terlaksana dengan guru memanfaatkan seperti Google Meet, Zoom Meeting, atau video conference lainnya. Dan siswa mengumpulkan tugas bisa melalui Google Form, Google Classroom, email, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan dan inovasi blended learning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, menetapkan macam dan materi bahan ajar terlebih dahulu. Pendidik harus paham betul bahan ajar yang seperti apa yang relevan diterapkan pada pendidikan jarak jauh atau PJJ, yang sebagian dilakukan secara face to face dan secara online atau web based learning. Yang kedua, tetapkan rancangan dari blended learning yang digunakan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat rancangan pembelajaran blended learning adalah: yang pertama, bagaimana bahan ajar tersebut disajikan. Yang kedua, bahan ajar mana yang bersifat wajib dipelajari dan mana yang sifatnya anjuran. Yang ketiga, bagaimana siswa bisa mengakses dua komponen pembelajaran tersebut. Selanjutnya, faktor pendukung apa yang diperlukan, misalnya software apa yang digunakan, apakah diperlukan kerja kelompok atau hanya individu. Yang ketiga, tetapkan format online learning. Apakah bahan ajar tersedia dalam format PDF, video, juga perlu adanya pemberitahuan posting apa yang dipakai oleh guru. Apakah Yahoo atau Google atau Facebook atau yang lainnya. Yang keempat, melakukan uji terhadap rancangan yang dibuat. Uji ini dilakukan agar mengetahui apakah sistem pembelajaran ini sudah berjalan dengan baik atau belum. Mulai dari keefektifan dan keefisiensi sangat diperhatikan. Apakah justru mempersulit siswa dan guru atau bahkan benar-benar mempermudah pembelajaran. Yang kelima, menyelenggarakan blended learning dengan baik. Sebelumnya sudah ada sosialisasi dari guru dan dosen mengenai sistem ini, mulai dari pengenalan tugas masing-masing komponen pendidikan, cara akses terhadap bahan ajar, dan lain-lain. Guru atau dosen di sini bertugas sebagai petugas promosi, karena yang mengikuti penyelenggaraan blended learning bisa dari pihak sendiri dan bahkan dari pihak yang lain. Yang keenam, lakukanlah evaluasi dalam setiap pertemuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu mengenai contoh-contoh hasil pengembangan dan inovasi blended learning pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di era Society 5.0. Nah, tentunya banyak ya contoh-contoh hasil pengembangan dari inovasi blended learning ini. Nah, yang pertama yaitu Station Roshan Blended Learning adalah menggabungkan ketiga stasiun atau spot dalam 1 jam tatap muka dibagi menjadi 3. Misalkan, satu tatap muka terdiri atas 90 menit, maka waktu tatap muka 90 menit itu dibagi 3 untuk masing-masing tahapan dalam spot yang berbeda, yaitu 30 menit. Ketiga spot tersebut terdiri ada atas online, instruction, learning, teacher-led instruction, dan kolaboratif, activist and stations. Yang selanjutnya adalah lab rotation blended learning. Model lab rotation blended learning mirip dengan station rotation, yaitu memungkinkan siswa mempunyai kesempatan untuk memutar stasiun melalui jadwal yang telah ditetapkan, namun dilakukan menggunakan laboratorium komputer khusus yang memungkinkan dilakukan pengaturan jadwal yang fleksibel dengan dosen. Dengan demikian diperlukan laboratorium komputer.
Yang ketiga yaitu remote blended learning atau enrich virtual. Dalam pembelajaran remote blended learning ini, fokus siswa adalah menyelesaikan pembelajaran online. Mereka melakukan pembelajaran tatap muka dengan dosen hanya sesekali sesuai kebutuhan. Pendekatan ini berbeda dari model flipped classroom dalam keseimbangan waktu pengajaran tatap muka online. Dalam model pembelajaran remote blended learning, mahasiswa tidak akan belajar secara tatap muka dengan dosen setiap hari, tetapi dalam pengaturan flipped, siswa menyelesaikan tujuan pembelajaran secara individu. Selanjutnya yaitu Flex blended learning. Flex termasuk dalam jenis model blended learning di mana pembelajaran online adalah inti atau tulang punggung pembelajaran siswa, namun masih didukung oleh aktivitas pembelajaran offline. Siswa melanjutkan pembelajaran yang dimulai di dalam kelas nyata dengan jadwal yang fleksibel yang disesuaikan secara individual dalam berbagai modalitas pembelajaran. Yang kelima yaitu The Flipped Classroom Blended Learning. Blended learning versi ini merupakan versi yang paling banyak dikenal, mulai dari pembelajaran siswa yang dilakukan secara online di luar kelas atau di rumah dengan konten-konten yang sudah disediakan sebelumnya. Setelah melakukan proses pembelajaran online di luar kampus, siswa kemudian memperdalam dan berlatih memecahkan soal-soal di sekolah dengan guru dan teman sekelas. Dengan demikian, bisa dianggap peran pembelajaran tradisional di kelas menjadi terbalik. Pada dasarnya, pembelajaran ini masih mempertahankan format pembelajaran tradisional, namun dijalankan dengan konteks yang baru. Yang keenam yaitu individual rotation blended learning, memungkinkan siswa untuk memutar melalui stasiun-stasiun tetapi sesuai jadwal individu yang ditetapkan oleh dosen atau perangkat oleh algoritma perangkat lunak. Tidak seperti model rotasi lainnya, siswa tidak perlu berputar ke setiap stasiun, mereka hanya berputar ke aktivitas yang dijadwalkan pada daftar putar mereka.